Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di YouTube channel Dini Adilia Lestari. Di video kali ini saya akan membahas materi yang sangat menarik, yaitu tentang pemecahan masalah. Pasti pada penasaran kan? Yuk langsung saja kita simak videonya. Semoga bermanfaat ya. Terima kasih. Masalah merupakan hal yang selalu kita hadapi. Berbagai kejadian terkadang menjadi masalah yang harus diselesaikan dengan segera. Demikian pula dalam belajar. Berbagai masalah disajikan kepada siswa untuk diselesaikan dalam upaya membelajarkan siswa. Masalah yang dimaksud adalah pertanyaan atau soal yang tidak dapat diselesaikan dengan menggunakan aturan-aturan perhitungan biasa atau prosedur rutin. Masalah yang dapat membelajarkan siswa adalah masalah yang memberikan tantangan kepada siswa yang tidak dapat dipecahkan oleh suatu prosedur rutin yang telah diketahui oleh siswa. Masalah dalam matematika haruslah menantang. Perlu adanya suatu prosedur baru yang memerlukan pengorganisasian pengetahuan yang dimiliki oleh siswa selama ini. Soal non-rutin adalah bentuk soal yang untuk menyelesaikannya diperlukan pemikiran lebih lanjut karena prosedurnya tidak sejelas atau tidak sama dengan prosedur yang dipelajari di kelas. Dengan kata lain, soal non-rutin ini menyajikan situasi baru yang belum pernah dijumpai oleh siswa sebelumnya. Dalam situasi baru itu, ada tujuan yang jelas yang ingin dicapai, tetapi cara mencapainya tidak segera muncul dalam benak siswa. Beberapa pertimbangan dapat digunakan untuk mengkategorikan sebuah soal menjadi soal non-rutin. Antara lain, soal tersebut memiliki lebih dari satu cara penyelesaian, soal tersebut memiliki lebih dari satu jawaban, soal tersebut melibatkan logika, penalaran, dan uji coba. Soal tersebut sesuai dengan situasi nyata dan minat siswa. Gunakan tanda operasi hitung biasa pada rangkaian angka-angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 sehingga hasilnya adalah 100. Ini merupakan soal non-rutin atau soal tidak beraturan karena memerlukan strategi lain yaitu menebak dan menguji jawaban. Oleh karena itu, untuk menyelesaikan soal ini diperlukan pemikiran yang mendalam. Caranya yaitu 1 ditambah 99 sama dengan 100, lalu 2 ditambah 98 yaitu 100, lalu 3 ditambah 97 yaitu 100, lalu 4 ditambah 96 yaitu 100, lalu 5 ditambah 95 yaitu 100, lalu 6 ditambah 94 yaitu 100, lalu 7 ditambah 93 yaitu 100, lalu 8 ditambah 92 yaitu 100, lalu 9 ditambah 91 yaitu 100. Dari angka-angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 maka bisa kita lihat angka 1 ditambah 99 hasilnya 100, angka 2 ditambah 98 hasilnya 100, angka 3 ditambah 97 hasilnya 100, angka 4 ditambah 96 hasilnya 100, angka 5 ditambah 95 hasilnya 100, angka 6 ditambah 94 hasilnya 100, angka 7 ditambah 93 hasilnya 100, angka 8 ditambah 92 hasilnya 100, dan angka 9 ditambah 91 yaitu hasilnya 100. Gunakan angka 1 sampai 6 untuk mengisi lingkaran kecil di bawah ini sehingga baris berjumlah 9. Ini termasuk soal non-rutin atau soal tidak beraturan karena di sini kita menebak dan menguji jawaban. Nah, kita mulai dari bagian bawah ya. Saya menebak di sini angka 1, lalu di sini angka 5, lalu di sini angka 3. Nah, apakah benar ini berjumlah 9?
1 tambah 5, 6, tambah 3, 9. Maka jawabannya benar. Lalu saya akan mengisi di bagian sebelah sini, yaitu di sini ada angka 3, maka saya akan menebak di sini angka 4 dan di sini angka 2. Kita tambahkan 2 tambah 4 sama dengan 6 ditambah 3 yaitu 9, maka jawabannya benar. Nah, saya akan mengisi sebelah sini. Di sini ada angka 1 dan angka 2, maka di tengah-tengahnya saya akan menebak angka 6. Lalu kita buktikan 1 tambah 6 yaitu 7, 7 ditambah 2 yaitu 9, maka jawabannya benar. Jawabannya yaitu 1, 5, 3, 4, 2, 6 dengan posisi lingkaran yang seperti ini. Gambarlah 4 garis atau ruas garis yang melalui 9 titik pada gambar di bawah tanpa mengangkat alat tulis. Ini merupakan soal non-rutin atau soal tidak beraturan. Nah, di sini terdapat gambar 9 titiknya. Lalu, bagaimana cara kita membuat 4 garis atau ruas garis yang melalui 9 titik tanpa mengangkat alat tulis? Nah, spidol ini merupakan alat tulisnya. Caranya yaitu kita tarik garis. Nah, begitulah caranya. Di sini terdapat 4 garis, yaitu 1, 2, 3, 4. Aulia mengungkapkan bahwa pemecahan masalah merupakan kegiatan yang dilakukan dengan mengubah cara pandang seseorang terhadap masalah untuk mengidentifikasi masalah dan selanjutnya memutuskan cara penyelesaian masalah. Menurutnya, solusi yang diberikan tidak hanya merupakan jawaban untuk memecahkan masalah, tetapi juga memuat prosedur yang harus dilakukan untuk mendapatkan jawaban. Untuk itu, pemberi jawaban harus memberikan langkah-langkah penyelesaian secara detail. Ada 4 tahap yang harus dilakukan siswa untuk menyelesaikan masalah yang diberikan, yaitu pertama, memahami masalah, yang kedua, merencanakan cara penyelesaiannya, yang ketiga, melaksanakan rencana yang telah dibuat, yang keempat, melihat kembali seluruh proses yang dilakukan. Tahap pertama yang harus dilakukan siswa adalah menentukan hal-hal yang diketahui dengan tepat dan apa yang harus diselesaikan. Untuk itu, siswa terkadang perlu mempresentasikan masalah tersebut ke dalam bentuk gambar, tabel, maupun notasi matematika. Selain itu, mengetahui apa yang harus diselesaikan membantu siswa untuk mengetahui arah yang menjadi tujuan penyelesaian masalah tersebut sehingga memudahkan siswa membuat rencana penyelesaian dengan menetapkan strategi yang tepat. Tahap kedua yang harus dilakukan adalah mencari alternatif jawaban yang mungkin dapat digunakan untuk menyelesaikan masalah tersebut. Pada tahap ini, kreativitas, pengetahuan terkait masalah, mental belajar, dan konsentrasi siswa sangat dibutuhkan untuk menemukan berbagai cara penyelesaian masalah. Ada 5 cara yang dapat digunakan dalam mencari cara penyelesaian masalah, yaitu pertama, mencoba-coba, yang kedua, membuat atau menemukan pola, yang ketiga, membuat dan menyusun daftar secara sistematis, yang keempat, membuat dan menggunakan gambar maupun model, yang kelima, mempertimbangkan atau meniadakan suatu kemungkinan yang dapat terjadi. Tahap ketiga adalah melaksanakan sesuai dengan apa yang telah direncanakan. Tahap ini cukup mudah dilaksanakan karena yang dibutuhkan hanyalah kesabaran. Prosedur yang telah ditetapkan dilakukan menurut aturan-aturan yang berlaku sesuai dengan konsep algoritma matematika sehingga masalah yang diajukan telah benar-benar terselesaikan. Peran guru pada tahap ini sangat penting dalam membantu siswa menyelesaikan masalahnya. Berbagai pertanyaan dapat diajukan guru untuk membantu siswa menemukan arah penyelesaian masalah dengan benar dan juga sebagai upaya untuk memberikan umpan balik kepada siswa. Tahap terakhir, keempat ini,
siswa diajak untuk melakukan penyelidikan terhadap semua prosedur penyelesaian masalah yang dibuat. Berdasarkan hal tersebut, siswa akan dapat menghubungkan konsep-konsep yang diketahuinya dengan konsep lain sebagai pengetahuan yang baru serta dapat mengembangkan kemampuan mereka dalam menyelesaikan masalah yang diberikan. Contoh soal membuat gambaran. Untuk melindungi kebunnya dari hewan liar, Pak Karto membuat pagar kawat di sekeliling kebunnya yang berbentuk persegi. Seandainya luas kebun Pak Karto adalah 64 meter kuadrat dan setiap 1 meter dipasangi tiang pagar penyangga kawat, berapa banyak tiang yang diperlukan Pak Karto untuk memagari kebunnya? Nah, dari soal tersebut dapat kita ketahui bahwa kebun Pak Karto berbentuk persegi dengan luas 64 meter kuadrat. Luas 64 meter kuadrat, sehingga diketahui panjang sisi kebun yaitu 8 meter. Karena hendak dipasangi tiang di sekeliling kebun, maka keliling kebun Pak Karto adalah 4 kali 8 meter atau sama dengan 32 meter. Lalu, benarkah bahwa banyak tiang yang diperlukan adalah 32 buah? Untuk membuktikannya, kita dapat mengilustrasikan masalah tersebut dalam gambar sebagai berikut. Ini dimisalkan gambar kebun Pak Karto yang berbentuk persegi. Nah, kita buktikan ya. Nah, mari kita hitung bersama-sama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 ditambah 8 sama dengan 16. Lalu, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 tambah 6 yaitu 12. Maka, 16 ditambah 12 hasilnya yaitu 28. Dengan demikian, diketahui bahwa banyak tiang yang dibutuhkan untuk memagari kebun Pak Karto adalah 28 buah tiang, bukan 32 buah tiang. Soal menemukan pola. Suhu di dalam kulkas dihidupkan 29 derajat Celcius. Setelah dihidupkan, suhunya turun 3 derajat Celcius setiap 5 menit. Berapakah suhu di dalam kulkas setelah 30 menit? Dari soal tersebut menyatakan bahwa setiap 5 menit suhu dalam kulkas turun 3 derajat Celcius. Berarti setelah 10 menit suhunya turun menjadi 3 derajat Celcius ditambah 3 derajat Celcius, yaitu 2 kali 3 derajat Celcius. Karena 10 menit sama dengan 2 kali 5 menit. Itu artinya setiap kelipatan 5, maka suhunya turun sebanyak hasil kelipatan 5 menit dengan 3 derajat Celcius. Atau dapat dinyatakan N kali 5 menit.
sama dengan N dikali 3 derajat Celcius. Dengan demikian, 30 menit sama dengan 6 kali 5 menit. 6 kali 5, 30. Maka sama dengan 6 dikali 3 derajat Celcius, yaitu hasilnya 18 derajat Celcius. Pada awalnya suhu kulkas adalah 29 derajat. Suhu kulkas 29 derajat Celcius dan turun sebesar yaitu 18 derajat Celcius. Maka 29 derajat Celcius dikurang 18 derajat Celcius, hasilnya yaitu 11 derajat Celcius. Jadi setelah 30 menit suhunya 11 derajat Celcius. Thank you for watching. Don't forget like, comment, and subscribe. See you to next video. Bye.